Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Oktoberto Simanjuntak, dengan konten Kami Cinta Hukum. Dalam pembahasan ini, pada konten berikut ini, saya akan membahas sekelumit atau secara umum tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Di sini saya akan membahas dengan sederhana, lugas, yang dapat dimengerti oleh saudara-saudaraku sekalian. Karena hampir 90% dalam kehidupan kita sudah pasti akan mempergunakan kendaraan dan juga akan mempergunakan semua alat-alat transportasi. Baik itu jalan, perambuan, marka, dan lain sebagainya. Di sini akan saya jelaskan supaya nanti warga masyarakat apabila terkena sanksi hukum lalu lintas tidak terjadi sesuatu perdebatan dengan aparat petugas. Dan sadarilah, tatkala petugas polisi lalu lintas, Departemen Perhubungan, sesaat atau selagi ataupun pada waktu melaksanakan tugasnya di lapangan, itu bukan tugas-tugas penyuluhan. Itu merupakan tugas ketertiban lalu lintas dan tugas penegakan hukum. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan berharap para petugas itu untuk banyak waktu pada satu titik pelanggaran untuk memberikan kejelasan. Karena di situ waktu mereka hanya semata-mata untuk ketertiban dan penegakan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa pembagian tugas pokok. Kalau kita mau jujur, tugas pokok tentang pengaturan lalu lintas sampai dengan perangkat perambuan, ini dari mulai kucuran anggaran sampai dengan tupoksinya, itu adalah tugas pokok Dinas Perhubungan kalau di tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kalau tingkat nasional ada Departemen Perhubungan, Darat, Laut, Udara. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan pada satuan lalu lintas, ini sifatnya hanya penegakan hukum. Penegakan hukum ini, apa-apa pelanggaran yang bersinggungan pada potensial kecelakaan lalu lintas. Maksudnya potensial kecelakaan ini yang menjurus pada keamanan ketertiban masyarakat dan kelancaran lalu lintas, itu yang bersinggungan pada potensial kecelakaan. Nah, di dalam pembagian potensial kecelakaan ini ada potensial tinggi ataupun tingkat atas, sedang dan ringan. Nah, untuk pembuktian warga masyarakat itu melakukan pelanggaran itu tadi, ada satu belangku yang dinamakan tilang. Tilang itu merupakan belangku bukti dari pelanggaran. Yang di dalam belangku ini tadi termaktublah pasal-pasal pada pelanggaran. Pelanggaran apa yang terjadi pada pengendara sepeda motor, pengemudi kendaraan roda 4 dan seterusnya, sampai dengan bus, truk dan lain sebagainya. Nah, ini masuk lorong ataupun masuk dalam pasal-pasal tilang di belangku tilang yang dipegang oleh petugas kepolisian tadi. Saudara-saudaraku sekalian, saya mohon betul, karena dari konten awal saya mengatakan bahwa ketahui, cintai, pelajarin hukum itu. Dengan melalui tindakan-tindakan tilang tadi, jangan Anda ajari, jangan Anda bawa dan Anda ajak petugas itu untuk supaya mereka masuk pada lorong kolusi. Jangan senang pada penyelesaian masalah instan, yang selalu ingin segera cepat selesai, yang selalu ingin damai di lapangan. Jangan ajarkan itu. Ayo kita mulai sedikit-sedikit. Kita mau belajar. Dan kalau saudara-saudaraku kena tilang, tidak usah adakan komunikasi yang banyak. Anda sadar Anda melanggar itu, terima itu, tanyakan sama petugas, kapan saya harus hadir sidang? Di mana sidangnya, Pak? Kapan waktu sidang? Nah, setelah Anda ikut sidang dan Anda betul-betul menelusuri dan membawa diri Anda pada proses
hukum itu sendiri, Anda akan dapat ilmu. Apabila penyelesaian di lapangan, Anda tidak punya ketentuan berapa denda yang harus Anda bayar, berapa pasal Anda yang dikenakan. Karena di dalam sistem hukum kita, pasal boleh kumulatif, tapi denda ataupun hukuman itu alternatif, diambil pada pasal yang tertinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena Anda minta. Kebetulan ketemu mental-mental aparat yang tidak benar, yang memang mental-mentalnya tidak baik, akan Anda dikumulatifkan pada pasal dan pelanggaran dendanya itu akan dikumulatifkan. Beda kalau Anda datang hadir kepada sidang sesuai dengan waktu yang ada di tilang itu sendiri. Dan akan Anda tahu, Anda akan tahu berapa pada pasal yang dikenakan saudara. Misalnya Anda tidak pakai helm, lampu tidak hidup, terus kemudian plat tidak terpasang. Kalau mobil itu lebih muatan, panjang barang yang Anda bawa melampaui batas pada roda, pada bak, dan berat muatan itu tidak sesuai dengan sumbu pada sistem kendaraan. Nah ini Anda buta karena Anda tidak pernah melakukan itu. Anda belajarlah, datang hadir ke sidang. Oh ini cara sidang tilang. Oh saya kena denda tilang sekian. Anda bisa bandingkan. Kalau sebelum Anda tahu, Anda tidak hadir ke sidang, mungkin pernah kena 150, 200, 2,5, 500, bahkan jutaan. Nah, dengan ada hadir sidang, Anda akan tahu, oh ternyata dendanya cuma 17.000, dendanya cuma 27.000, dendanya cuma 75.000. Itu kalau kebetulan Anda kena sanksi tilang, potensial kecelakaan, artinya pelanggaran yang sudah dekat dengan, apabila ini dilanjutkan akan mengakibatkan kecelakaan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini akan dikasih belangko merah dan Anda harus hadir ke sidang itu. Kecuali kalau pelanggaran itu dia masuk sedang dan ringan, biasanya petugas polisi itu memberikan belangko warna biru. Cukup Anda datang ke BRI, setelah Anda diberikan resi pembayaran BRI, Anda bisa datang ke petugas itu lagi untuk menebus barang bukti apa yang disita pada saat itu. Dan perlu saudara-saudara ketahui, setiap pelanggaran yang tidak punya SIM, surat izin mengemudi, itu wajib, kendaraan yang dikendarai itu harus disita. Kenapa wajib hukumnya? Kalau terkala kendaraan itu tidak disita, misalnya diganti dengan STNK, artinya begitu pengguna jalan ini tadi berjalan kembali, dia tetap melanggar. Kenapa tetap melanggar? Karena dia jalan itu tetap tidak memiliki SIM. Kalaupun ini terjadi, itu hanya kebijaksanaan polisi sebetulnya, kebijaksanaan polisi lalu lintas. Ya, nah jadi cobalah ikutin sidang, jangan beri peluang. Belum tentu petugas itu mau damai di jalan, belum pernah ada petugas yang menawarkan. Begitu dia nyetop, setelah dia beri salam langsung nanya, Bapak ada duit berapa? Nggak ada itu. Kebiasaan itu keluar dari kita sendiri awalnya, menawarkan kepada petugas itu. Bahkan kadang-kadang memaksa. Saya tidak punya waktu Pak ke sidang. Rumah saya jauh, tempat sidang jauh Pak. Itu alasan-alasan klasik sebetulnya. Tolong bantu Pak, damai di tempat saja Pak. Padahal nanti kalau diberi kebijaksanaan, begitu lepas dia ngomong kalau ketemu saudaranya. Saya tadi ketemu Pak Polisi katanya, nyari-nyari kesalahan saya. Dasar Pak Polisi mau cari duit buat lebaran, buat tahun baru. Itu yang sering terjadi di tengah-tengah warga masyarakat kita ini. Padahal dia sudah dibantu dengan kebijaksanaan. Itu hasil permintaan dia sendiri. Tapi kadang-kadang itu terlepas dari suara ataupun dari omongan kita sendiri. Karena dia menutupin dirinya, menutupin kesalahannya untuk bela diri. Nah, jadi saya minta kepada saudara-saudaraku sekalian, belajarlah. Jangan mau diajak ke lorong itu. Dan jangan pancing petugas polisi untuk terjerumus pada penyimpangan tugas pokoknya.
ikutin saja. Ya tak? Ikutin saja. Kamu melanggar, kamu tidak pakai helm, kamu tidak punya SIM, kamu tidak bawa STNK, surat tanda nomor kendaraan. Motor kamu tidak ada plat, motor kamu tadi tidak hidup lampunya. Kamu tidak punya kaca spion. Nah, sudah terima saja. Tanya sama beliau, sidang di mana Pak? Kapan waktu sidangnya? Hadir ke sidang itu. Semua akan terjawab. Kita tidak seuzon. Dan kita puas karena kita dapat inkrah. Artinya dapat keputusan, kepastian hukum dalam tilang itu sendiri. Jangan kamu pancing-pancing. Kasihan petugas. Kasihan aparat. Kalau kamu pancing-pancing itu. Kalau kamu desak-desak untuk supaya diselesaikan di lapangan. Untuk damai di lapangan. Yang banyak kita sebut selama ini. Jangan mau. Ayolah kita sama-sama pada koridor yang benar. Artinya dalam koridor yang benar itu sudah. Kalau terkala kita melandai, sadari itu pelanggaran kita yang memang kita lakukan. Terkala ditilang, ya terima. Terkala ditilang, terima. Tanyakan saja kapan waktu sidang, Pak, di mana sidangnya? Hadir. Nah, kalau nanti di persidangan itu ada kendala, tanyakan. Di situ pasti ada jaksa penuntut, di situ ada pasti hakim yang bertugas untuk melaksanakan sidang tilang. Jadi tidak perlu berdebat di lapangan. Kadang-kadang kita ini berdebat di lapangan. Akhirnya antri mobil yang lain terjadilah macet. Padahal sebetulnya tidak perlu terjadi itu. Jangan adakan perdebatan di lapangan pada saat petugas sedang melaksanakan pelaksanaan tugas penegakan hukum di jalan. Dan tidak perlu takut. Tidak perlu nunggu di sana, nunggu di sini. Akhirnya terjadi penumpukan. Tidak enak dilihat oleh mata masyarakat lain, tidak enak dilihat oleh anak-anak kita. Nanti kita ngomong mulut kita tadi, karena lidah kita ini kadang-kadang latah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian, jangan lagi. Kalau kita menginginkan atau senang dengan aparatur negara kita itu bersih, bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, jangan ajak mereka untuk ke lorong itu. Jangan paksa mereka untuk ke lorong itu. Ayo kita sama-sama. Sama-sama mengetahui hukum, sama-sama belajar hukum. Jadikan hukum itu satu kebutuhan hidup kita. Kalau ini sudah mengerti, timbullah pengertian. Keteraturan itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan ingat, jalan itu merupakan transportasi, bukan milik kita sendiri, milik orang banyak. Orang juga menginginkan keselamatan, kita juga menginginkan keselamatan. Tertiblah berlalu lintas. Berdasarkan angka kematian dunia, angka kematian akibat kecelakaan lebih besar dari perang Vietnam di seluruh dunia ini. Kenapa? Karena memang orang pengguna jalan itu manusianya, human errornya rata-rata di Indonesia mencapai 80%. Kecelakaan itu terjadi karena human error, karena kelalaiannya. Cintailah tubuhmu, cintailah jiwa dan ragamu, tertiblah berlalu lintas. Jadi pergunakan jalan dengan benar, pergunakan rampu dengan benar. Ya, petugas aparat itu tidak minta dihormati, tapi kita melaksanakan tertib berlalu lintas. Aparat kepolisian senang, cinta dia sama kita. Kalau mereka itu sudah dididik untuk cinta tertib lalu lintas, dia mengajak kita untuk supaya tertib lalu lintas. Agar pada waktu pelaksanaan kita di jalan bersinggungan dengan lalu lintas, semua tertib. Insya Allah akan, apabila sudah tertib, kecelakaan akan rendah, ketertiban akan berjalan lancar, kemacetan tidak ada. Pasti kemacetan tidak ada. Kalau sudah diluruskan oleh petugas, ditertibkan pada saat macet, tidak usah motong-motong, sudah sana nyelonong-nyelonong. Kalaupun Anda mau pulang ke rumah, rumah Anda tidak akan pindah. Kalaupun Anda makan, restoran tidak akan tutup.
Itulah sabar kuncinya. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, jaga lapas lidah. Selalu saya dari awal dan konten ini, bersihkan hati, jernihkan pikiran. Karena apa? Karena hati itu merupakan segala-galanya. Disitulah antara pahala dan dosa berpadu. Jadi saya minta saudara-saudaraku, dan di sini akan saya beri gambaran. Bagaimana apabila Anda sudah tertib berlalu lintas, Anda tidak membuat lorong-lorong dengan istilah damai di tempat. Insya Allah tertib berlalu lintas kita akan berjalan sebagaimana mestinya, keteraturan di jalan akan semakin tertib. Untuk apa jalan bagus? Untuk apa perambu-rambuan bagus? Kalau mentalitas kita sendiri tidak pernah dapat menjamin itu semua, tidak, percuma. Anggaran besar dibuat untuk buat jalan tol, tapi kita tidak pernah tertib. Akhir-akhir ini kita dengar di tol di mana-mana kecelakaan. Kadang-kadang yang aneh kita ini menyalahkan di situ ada penunggunya, ada antunya. Padahal human error. Padahal memang kita tidak tertib. Bangga kita dengan kemampuan mobil kita, lepas kita dengan kecepatan, kita tidak pernah mengikuti perambuan di situ. 80 meter kecepatan, 100 km percepatan pada jalan tengah, pada jalur kiri di tol 80 tidak boleh lebih. Akan mendahului, Anda ambil kanan, beri sen, beri dim kalau malam hari. Tidak pernah kita lakukan ini. Dengan egonya kadang-kadang kita potong-potong. Kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran. Semua kecelakaan itu awal dari pelanggaran. Kecepatan tinggi, mendahului tidak pada tempatnya, tidak aman dan lain sebagainya. Penyempitan jalan kita motong. Semua kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Terima kasih saudara-saudaraku. Semoga ini bermanfaat dan menjadi satu masukan yang baik, dan kita selalu tertib berlalu lintas, tertib di jalan. Nyawa merupakan kebutuhan hidup, jangan disia-siakan raga kita, jangan mau bersaudara di aspal ataupun di jalan. Katakan bahwa saya di jalan akan tertib dan saya mau selamat sampai tujuan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa lagi kita di konten-konten berikutnya yang bermanfaat tentang pembahasan hukum secara sederhana. Kami cinta hukum. Saya Oktobertus Simanjuntak mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.